Latifah, kau belum tidur? Belum. Aku tidak mengantuk. Aku sedang memikirkan tentang masa depan kita yang cerah, yang mulia. Aku yakin kau juga tidak mengantuk, kan? Ini adalah salah satu hal yang sering dialami, antara kebahagiaan dan kesedihan. Kedua hal itu bisa membuat kita tetap terbangun di sepanjang malam. Kalau Anda mengizinkan, aku akan menghabiskan sepanjang malam dengan menyanyikan lagu untuk Anda yang mulia. Tentu saja. Aku sangat menyukai suaramu. Silakan. Yang mulia, aku punya berita penting untuk Anda, Yang mulia. Apa itu, Adgahkan? Aku minta untuk membatalkan pernikahan ini. Kenapa aku harus melakukan itu? Sampai sekarang, aku hanya mengira bahwa kepala agama dan kasis yang menentang pernikahan ini. Tapi aku telah diberitahu bahwa kepala daerah juga menentang semua itu. Jika Yang mulia menikah, mereka punya alasan untuk bergabung dengan musuh Anda, Yang mulia. Di antaranya penguasa Rajput tidak senang dengan keputusan Yang mulia untuk menceraikan Ratu Joda. Kalau mereka semua bergabung melawan kita, mereka akan menghancurkan segalanya. Kau ingin aku membatalkan pernikahan ini pada detik-detik terakhir? Itu semua karena tidak ada cara lain menyelamatkan kerajaan dari kehancuran ini. Aku tidak menyangka kau menjadi seorang pengecut. Seorang pejuang sejati tidak akan pernah lari dari tantangan yang dihadapinya, tapi sebaliknya, dia menghunus pedangnya dan berjuang sampai napas terakhirnya. Seorang pejuang sejati benar-benar diuji ketika musuhnya lebih kuat dari dia. Adgahkan, aku sudah memutuskan. Aku tidak akan mengubah keputusanku, tidak peduli apa yang terjadi. Rasa aku telah mengerti apa yang kau takutkan saat ini. Sepertinya menurutku kau lebih mengkhawatirkan jabatanmu daripada menjadi setia terhadap aku. Benar begitu? Maafkan aku, Yang mulia. Aku selalu setia kepada Yang mulia. Aku tidak berpikir dua kali untukmu, Yang mulia. Dan aku bukan mengkhawatirkan jabatanku ini. Ini adalah tugasku untuk mengingatkan Yang mulia. Sebelum Yang mulia membuat keputusan yang salah, itu alasanku ada di sini. Aku yakin pernikahannya akan menghancurkan Yang mulia. Bahkan keluarga kerajaan juga. Sudah cukup, Adgahkan. Aku sudah memberitahu bagaimana perasaanku. Siapapun yang menentang pernikahan ini tidak setia kepadaku. Jika kau menentang pernikahan ini, aku akan mengeluarkanmu dari jabatanmu dan memerintahkanmu untuk meninggalkan Agra untuk selamanya. Pergi dari sini sekarang. Aku tidak butuh saran siapapun. Aku tahu bahwa aku akan segera dipisahkan dari Yang Mulia Raja untuk selamanya. Namun aku meminta kepadamu, Tuhan, untuk memaafkannya atas segala dosa-dosanya. Dan jika aku melakukan sesuatu yang baik, Tuhan, tolong biarkan Yang Mulia menuai buah dari kebaikan itu. Perhatian semuanya! Semuanya berdiri untuk Raja Muhammad Jalaluddin Akbar! Tuan, sesuai perintah Yang Mulia Raja, tidak ada orang yang bisa membawa senjata untuk upacara tersebut. Jadi tolong serahkan senjata Anda. Ini hari yang paling istimewa dalam hidupku. Aku sadar banyak yang tidak senang dengan pernikahan ini. Tapi aku ingin tahu orang-orang yang menentang pernikahan ini. Aku minta mereka yang menentang pernikahan ini untuk datang ke hadapanku tanpa malu. Aku ingin tahu
Siapa yang memiliki keberanian untuk mengkhianati aku? Siapa yang tidak setuju dengan keputusanku? Yang mulia, Anda tidak bisa menikah. Tidak satupun dari penghulu di Agra akan memimpin pernikahan ini. Benarkah? Baiklah, mari kita cari tahu apakah hukummu benar-benar bisa menghentikanku untuk menikah. Apa yang kau lakukan, Jalal? Ini tidak benar, mengancam Kazi untuk memimpin pernikahanmu. Tolong jangan khawatir, Ibu. Yakinlah, semuanya pasti akan baik-baik saja setelah aku menikah. Hadirkan saksi-saksi yang mulia. Dengarlah. Karena tidak ada seorang dari keluarga Atifa yang bisa menghadiri pernikahan, aku menyiapkan saksiku sendiri. Pengantin pria dan wanita, bersiap-siaplah untuk menikah. Aku senang bahwa dia tidak akan tetap menjadi raja. Setelah dia melakukan pernikahan nanti, dia tidak pantas menjadi raja karena telah melakukan pelanggaran. Apa yang terjadi tidak benar. Tapi kita tidak bisa melupakan apa yang dia telah lakukan untuk rakyatnya sendiri. Sekarang, kita harus lihat siapa yang akan berhasil. Aku berdoa bahwa dia akan sebaik hati, seperti yang mulia. Ya Allah, semua ada di tangan-Mu untuk menghentikan pernikahan ini. Ingat waktu itu, saat pertama kali aku datang ke Agra, aku benci tempat ini. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa tahan membayangkan meninggalkan tempat ini. Atifa, anak dari Fayaz Hussein. Pernikahanmu dengan Jalaluddin Muhammad Akbar, anak dari almarhum Humayun Shah, diselesaikan dengan jumlah 1,5 juta koin. Apa kau setuju untuk menikah dengannya? Iya, aku setuju. Kau setuju? Aku setuju. Kau setuju? Aku setuju. Jalaluddin Muhammad Akbar, anak dari Humayun Shah. Pernikahanmu telah ditetapkan dengan Atifa. Kau setuju menikah dengannya? Aku setuju. Kau setuju menikah dengannya? Ya, aku setuju. Kau setuju? Aku setuju. Sekarang aku nyatakan kalian sebagai suami istri. Permisi Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Raja memerintahkan agar Anda di ruangan Anda. Aku kesana bukan untuk menghentikan pernikahan. Aku kesana hanya untuk mengucapkan selamat saja. Aku tidak akan melanggar perintah Anda. Tapi apa aku diizinkan untuk ikut bersama Anda? Sejak kapan Yang Mulia Raja berhenti mempercayaiku? Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup!
Misiku sudah selesai. Ini adalah yang kuinginkan. Ini tidak mungkin benar. Ini tidak benar. Tidak benar. Yang Mulia Raja telah mati. Dia sudah mati. Ya, benar, Yang Mulia sudah mati. Aku selalu ingin dia mati. Aku ingin membunuhnya segera setelah aku menikah dengannya. Yang Mulia Raja Jalaluddin Muhammad Akbar layak untuk mati. Tangkap mereka semua. Kau tidak bisa melakukan ini. Kau tenanglah, Mansing. Apa yang telah kau lakukan, Atifah? Dia adalah suamimu sendiri. Kau benar, Jalaluddin Muhammad Akbar adalah suami Atifah. Tapi pernikahan ini tidak sah. Karena aku bukanlah Atifah. Namaku adalah Sakinah. Dan karena aku bukan Atifah, pernikahan ini tidak punya status hukum. Menjaga. Kumpulkan semua ratu bersama dengan wanita lainnya dan penjarakan mereka semua. Kita akan berurusan dengan mereka nanti. Bawa pergi mereka semua. Cepat lakukan perintahku. Tidak. Aku menolak untuk pergi. Aku tidak akan meninggalkan Yang Mulia di sini. Lepaskan aku. Yang Mulia. Ratu Joda, sepertinya kau sangat terpengaruh dengan kematian Yang Mulia Raja. Jalal dulu menghinanya. Bibi, sekarang ini kita harus berhati-hati. Kita sudah kehilangan Yang Mulia Raja. Jadi aku mohon padamu, tolong pikirkanlah anakmu dulu. Sakinah, apa yang kau lakukan? Mengapa kau membunuh Jalal? Jalal hanyalah bayi kecil. Ketika dia berada dalam asuhanku, aku menyayanginya lebih dari anakku. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk menjaganya. Aku telah melindunginya dari segala ancaman. Kau membunuhnya tepat di depan mataku. Sakinah, aku berada di sini, tapi mengapa kau melakukan itu? Mengapa kau sampai hati membunuh Jalal? Aku butuh jawabanmu. Mengapa kau membunuhnya? Aku sudah memintamu untuk tidak membunuhnya. Kita hanya harus menurunkan dirinya dari tahta. Jalal seharusnya berada di bawah kendaliku. Aku yang seharusnya memutuskan apa yang harus dilakukan padanya. Aku sudah memberitahumu untuk tidak
Kami tidak ingin mengambil resiko. Jika Jalal masih hidup, maka kami tidak akan pernah diampuni. Kau adalah orang yang membesarkan Jalal. Dia mungkin akan mengampunimu. Tapi kami berdua, kami pasti akan dibunuh. Kami membunuhnya demi keselamatan kami sendiri. Iya! Kau sama sekali tidak punya hak untuk membuat keputusan di sini. Bagaimana bisa kau membuat keputusan itu? Jalal seharusnya berada di bawah kekuasaanku. Kau seharusnya tidak melakukan itu. Aku yang berhak. Aku yang akan berurusan dengannya. Aku adalah orang yang membuat keputusan di sini. Apa kau mengerti? Jalal. Jalal. Ya Tuhan. Jalal. Aku bersumpah kepada Yang Kuasa. Aku hanya bermaksud menurunkanmu dari tahta. Tolong coba pahami aku mengapa melakukan ini. Maafkan aku mengatakan ini, tapi kau tidak pantas menjadi raja lagi. Maksudku, kau jatuh cinta dengan seorang wanita dan dia merusak segalanya. Kau telah jatuh cinta dengan Ratu Jodah. Kau lupa padaku. Kau lupa. Aku seperti ibu untukmu. Kau bahkan mengatakan bahwa aku tidak layak menjadi ibumu. Kau telah mengambil semua kekuasaanku. Orang-orang tidak menghormatiku lagi. Itulah sebabnya aku mengatur semua ini. Kelemahanmu untuk wanita adalah apa yang menyebabkan kejatuhanmu. Itulah sebabnya aku kirim Sakinah untuk memikatmu. Aku ingin kau melupakan semua tentang Ratu Jodah. Aku melakukan semua ini untuk menurunkanmu dari singgasana. Aku ingin memberimu pelajaran, tapi percayalah padaku, aku tidak ingin kau mati, Jalal. Aku akan membunuh wanita ini. Aku akan memaafkanmu, Amanullah Khan. Jika kau menahan diri untuk tidak menyakiti Ratu Jodah. Rasa seiring dengan bertambahnya usia, pemikiranmu semakin terpengaruh, Amangga. Itu sebabnya kau gagal menyadari beberapa penjaga. Lihat baik-baik. Apa kau tidak berpikir bahwa kau kehilangan seorang penjaga? Kau mungkin sudah lolos sekali, Jalal. Tapi tidak akan lagi. Kami sudah menyita semua senjatamu. Kami bahkan menangkap ruang senjata, Jalal. Kau seharusnya memeriksa ruangannya sebelum menyita itu. Karena tidak ada senjata dalam ruangan itu. Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku akan mempersenjatai istana hanya karena rakyatku menentang diriku? Aku ini hanya ingin menakuti semua orang. Raja!
Angga, bagaimana bisa kau lupa? Kau adalah orang yang melatihku. Itu sebabnya aku sama mematikannya seperti senjata manapun. Sekarang cobalah mengerti, Jalal. Sebagian istana berada di bawah kendaliku. Kau tidak akan menang melawanku. Aku ulangi perkataanku. Bagaimana bisa kau lupa bahwa kau adalah orang yang melatihku? Apa kau berpikir bahwa aku akan tetap tenang bahkan setelah mengetahui apa niatmu? Angga, lihatlah. Semua menteri hadir di dalam pertemuan ini, tapi satu-satunya orang yang tidak ada. Menteriku yang paling setia, Angga Khan. Angga Khan! Kau terkejut? Tidak tahu aku telah mengatur suatu tindakan mengeluarkan Angga Khan. Sama seperti aku mengatur tindakan untuk menikah. Mari kita tidak membuang waktu lagi. Akan lebih baik jika kau mengakhiri pengkhianatan ini. Sekarang katakan padaku, kenapa kau mengkhianati aku lagi? Aku telah mengerti bahwa ada sesuatu yang salah saat aku lihat Atifah di kamar mandi pertama kali. Aku tahu itu bukan kesalahan darinya, juga bukan suatu kebetulan. Hei kau! Kau siapa? Aku bukan siapa-siapa. Pakaianku kotor. Aku tidak tahu. Tolong maafkan aku. Kamar mandi itu dimaksudkan hanya untuk raja dan ratunya. Ketika aku melihatnya di kamar mandi, aku menyadari bahwa dia memiliki dukungan dari orang yang cukup kuat. Tapi hingga saat ini aku belum mengetahui siapa orang itu. Aku telah mengerti bahwa dia diharapkan untuk memikatku. Aku telah mengerti bahwa dia diharapkan untuk membuatku jatuh pada pesonanya. Keesokan harinya Angga Khan memberitahuku bahwa sekelompok orang dari Kabul meminta untuk mengungsi. Ketika aku melihatnya berada di antara mereka, aku menyadari bahwa dia adalah bagian dari rencana konspirasi terhadap diriku untuk menurunkanku dari singgasana. Salam yang mulia. Tapi aku tidak tahu konspirasi seperti apa itu dan siapa pengkhianatnya. Itulah sebabnya aku tidak membicarakan hal ini dengan siapapun. Aku tidak memberitahu siapapun tentang kecurigaan. Aku mengerti satu hal. Satu-satunya cara aku bisa menangkap pengkhianatnya adalah dengan mengikuti rencananya. Jadi itu sebabnya aku mengatur suatu tindakan untuk jatuh cinta padanya. Itulah alasan aku membiarkan dia untuk tinggal bersamaku di sini. Dan aku memutuskan untuk membiarkan dia tinggal di istana ini agar aku bisa mengawasi dirinya. Tentu saja, kecantikanmu akan menarik Jalal ke arah. Tapi itu tidak cukup untuk membunuh Jalal. Jadi menurutku, kau harus mendapatkan simpatinya. Kau harus bisa meyakinkan Jalal dan semua orang yang ada di istana bahwa kau diganggu oleh kekejamanku. Mereka harus merasa bahwa aku suami yang... Aku melakukan semua yang kau ingin aku lakukan. Aku membiarkan semua orang percaya bahwa aku terpesona oleh kecantikannya. Dalam rangka untuk menggali lebih rinci, aku memutuskan untuk membawanya jauh dari Agra. Dan itulah sebabnya aku membawanya dalam perjalanan berburu bersamaku. Setiap kali aku melihatmu, aku tertarik ke arahmu. Ketika aku melihatmu untuk pertama kali di kamar mandi, aku sadar. Meskipun ada banyak wanita cantik di istana permaisuri, tapi tidak ada yang kulihat seperti dirimu.
Aku masih tidak mengerti bagaimana kau bisa datang ke kamar mandiku saat itu. Sejauh yang aku tahu, kita berkenalan di hari berikutnya. Sebenarnya, aku mengenal seorang juru masak di istana ini. Kurasa dia mungkin bisa membantuku mencari pekerjaan. Jadi aku pergi menemuinya. Tapi seseorang menjatuhkan bumbu, lalu aku sampai di kamar mandi untuk membersihkan diri. Tapi aku tidak tahu siapa sebenarnya yang berada di balik konspirasi ini. Oleh sebab itu, aku ingin menangkap orang itu. Aku harus mengungkapkan cintaku di hadapan semua orang. Untuk itu aku tidak hanya telah menyakiti ibuku, tapi aku bahkan juga telah menyakiti istri-istriku. Bahkan tanpa ku sadari, aku juga telah menghina Agah Khan dan juga Tan Sen. Aku ingin mendengar Atifah bernyanyi. Dia siap untuk meninggalkan Agra selama-lamanya. Tapi aku pergi untuk menjelaskan hal-hal padanya dan meminta dia untuk tinggal. Salam, Tan Sen. Salam Yang Mulia. Tan Sen, aku sudah mendengar bahwa kau kesal padaku dan kau ingin meninggalkan Agra selamanya. Sudah jelas bahwa kau terluka karena sikap-sikapku. Aku memintamu untuk membiarkan Atifah bernyanyi. Tapi jika aku memberitahumu bahwa aku memiliki alasan untuk melakukan hal yang sebenarnya. Yang Mulia, aku tidak mengerti. Sayangnya aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Tapi aku akan memintamu untuk terlebih dulu yakin padaku. Secara bertahap dan pasti, aku mencoba mengungkapkan ini di hadapan semua orang bahwa aku sudah kembali pada diriku yang dulu. Ya, aku berpura-pura bahwa aku telah jatuh cinta padanya. Itu sebabnya orang-orang yang kucintai marah dan musuhku senang. Tetapi ada seseorang yang tidak pernah kehilangan keyakinannya pada diriku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Bahkan aku tahu apa yang kau lakukan tentang sandiwara ini. Aku sedang membicarakan tentang sandiwara yang kau tempatkan di hadapan kami, Yang Mulia. Aku ini pengawalmu. Aku juga mengenalmu sebagai seorang raja. Aku tahu kau peduli pada keluargamu dan rakyatmu lebih dari apapun itu. Beritahu aku apa masalahnya, biar aku membantumu, Yang Mulia. Ayo, katakan saja. Mungkin aku bisa membantumu. Terima kasih kau percaya. Terima kasih. Sejak hari itu, Agah Khan menjadi teman diamku. Dia mengetahui bahwa wanita rendahan ini ingin simpati dariku. Dia ingin menikah denganku. Sehingga aku mengambil sebuah keputusan yang bisa memberikanmu alasan untuk menyebarkan pemberontakan terhadap diriku di sini. Aku mengerti bahwa untuk menangkap pelakunya yang sebenarnya, aku harus menikah. Aku tahu hal itu. Itulah alasan aku mengumumkan pernikahanku kali ini. Aku memastikan bahwa para imam mengangkat suara mereka untuk menentang. Bagaimana, Imam? Apakah aku layak untuk menjadi seorang raja? Aku mohon maaf, Yang Mulia. Kami terpengaruh oleh keadaan. Kami seharusnya percaya padamu seperti yang Agah Khan lakukan. Aku senang bahwa kau tidak percaya padaku. Ini yang kuinginkan. Kemudian aku mengetahui bahwa konspirasi ini tidak hanya menurunkan aku dari singgasana, tapi juga untuk membunuh. Tapi kita tidak diperintahkan untuk itu. Kita hanya disuruh menurunkan dia dari singgasananya. Kita tidak boleh membunuhnya.
Bagaimana kalau Jalal tidak turun dari singgasananya? Bagaimana kalau dia membunuh semua pemberontak? Bagaimana jika dia mengetahui semua rencana kita? Aku rasa lupakanlah semua kekayaan. Kita juga harus kehilangan hidup kita. Kita tidak bisa mengambil resiko itu. Tugas kita untuk menurunkan Jalal dari singgasana. Dan orang yang mati tidak akan bisa memerintah lagi. Kalau kita ingin merubah nasib kita, kita harus membunuh Jalal tepat setelah pernikahan. Terakhir kali, kau telah menciptakan kesalahpahaman antara aku dan Ratu Joda hanya untuk menyakitiku. Kau mengatakan kakaknya kekasihnya. Dan kali ini, kau pekerjakan wanita untuk membunuh orang yang kau akui sebagai anakmu. Ya, aku telah mempekerjakan wanita ini. Aku menggunakannya untuk menentang kekuasaanmu. Karena kau bukan penguasa lagi yang telah aku ciptakan. Kau bukanlah orang yang telah aku ajarkan untuk memerintah rakyat. Kau bukan orang yang sama lagi, Jalal. Sayangnya, kau menguasai wanita sekarang, bukannya rakyatmu. Aku melakukan segalanya demi rakyat. Aku ingin rakyat memiliki seorang penguasa yang lebih baik, yang akan berkuasa untuk rakyat dan bukan untuk wanita. Wanita telah menjadi kelemahanmu. Kau telah berubah, Jalal. Kau tidak seperti yang aku kenal dulu. Jadi aku melakukan hal yang benar. Aku ingin merubah kerajaan ini. Aku tidak serakah, Jalal. Aku tidak... Tapi apa benar bahwa kau memang tidak serakah? Tidak, Jalal. Apa benar kau memikirkan soal rakyat? Tentu saja. Jadi mengapa kau menahan Ratu Chan sebagai tahananmu selama bertahun-tahun? Ayo jawab saja aku. Mengapa kau menyiksanya? Jawab aku. Kenapa kau menjauhkannya dari keluarganya? Kau tidak tahu bagaimana aku mengetahui itu. Coba kau lihat di sana. Mengkhianati kepercayaanku. Ketika aku datang ke Agra sebagai Shehnaz untuk mencari ibuku, kau sudah mengambil kasih sayang ibuku selama bertahun-tahun hanya untuk kekayaan. Apa salahnya? Kenapa kau harus menyakitinya? Kenapa kau menyiksanya? Untungnya aku bisa menemukannya dengan bantuan Agar kamu. Ibu Chan, ketika aku mengetahui... Jangan berani kau melanggar aturan di kemudian hari. Apa kau sudah mengerti? Ingat itu. Minggir! Aku sudah menjelaskan semuanya padanya. Dia tidak akan berani melawanmu di kemudian hari. Itu lebih baik. Jika dia berani menentang perintahku, dia akan kehilangan nyawanya. Jangan khawatir. Kami tidak akan pergi tanpa menyelesaikan tugasmu. Amanullah Khan tidak akan mengulangi kesalahannya. Sekarang aku tidak bisa memutuskan hukuman untuk melakukan begitu banyak kejahatan yang mengerikan. Kau mengaku sebagai senior dan berpengalaman. Kau tahu peraturan, kan? Kau telah mengajariku segalanya. Jadi beritahu aku,
Apa hukuman yang harus kuberikan padamu? Sekarang bunuh saja aku. Aku tidak akan melakukannya. Kau mungkin membunuhku, tapi aku tidak akan membunuhmu. Akan lebih baik jika aku menjauhkanmu dari segalanya, sehingga kau tidak mampu melukai yang lainnya. Kau bahkan tidak akan melihat siang hari atau mampu bertemu siapapun. Terakhir kali ketika aku mencabut menteri kekuasaan, kami mengumumkan bahwa kau tidak akan memanggilku sebagai anakmu. Kupikir kau memperbaiki caramu, tapi kau buat konspirasi. Kau merasa bahwa aku berhutang budi padamu karena kau telah menyusuiku. Jadi, aku ingin membayarnya. Aku anggap itu hutang-hutang. Aku tidak ingin kau melakukan kejahatan apapun lagi. Jadi, kau dipenjarakan saja di rumbut tanah. Itu untuk selama sisa hidupmu. Supaya kau tidak bisa menetas konspirasi lain. Supaya kau tidak menyakiti orang lain. Supaya kau tidak melakukan kejahatan lain. Katakan! Kalau dia pergi dan tempatkan dia di rombongan tanah. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Singkirkan dia dari hadapanku. Tangkap juga yang lain. Aku akan memutuskan hukuman mereka nanti. Yang Mulia. Aku ingin meminta maaf pada kalian. Percayalah, aku berada dalam sebuah situasi di mana aku harus melukai kalian, bahkan jika aku tidak ingin. Tapi aku sangat berharap bahwa kalian mempertimbangkan niatku ini dan mau memaafkanku. Alhamdulillah semua berakhir dengan baik. Ratu Salimah, aku minta maaf padamu. Percayalah padaku, setiap saranmu memang benar, tapi aku tidak bisa mengikutinya. Aku pasti akan selalu berdoa agar kita tidak harus melalui ini lagi. Aku berjanji padamu dan aku memintamu dengan sangat untuk memberiku nasihat berhargamu. Aku juga meminta maaf padamu, Ratu Rukaya. Aku telah mengatakan banyak hal padamu. Kau takut karena aku. Bahkan aku bilang padamu bahwa kau tidak akan menjadi kepala permaisuri. Tapi aku akan memintamu untuk mengingat bahwa kau telah menyulitkanku sejak hari masa kecil kita. Aku sudah mentoleransi banyak hal. Aku sudah memaafkanmu untuk segala sesuatu. Aku hanya ingin kalian semua percaya bahwa aku tidak pernah ingin mempermalukan siapapun di Istana Permaisuri. Apapun yang terjadi itu hanya sandiwara. Itu tidak benar. Aku hanya ingin mengekspos mereka yang setia kepadaku. Aku masih menghargai kalian semua. Kalian memegang posisi yang sama bagiku. Sekarang semuanya baik-baik saja. Tapi ibu tidak percaya Maham Angga di balik semuanya ini. Dia sudah melakukan kejahatan yang sangat besar, Jalal. Joda, bukankah aku sudah bilang kalau semuanya akan baik-baik saja?
bisa aku membuat kesalahan besar seperti itu? Kenapa aku tidak percaya padamu, Dewa Krishna? Bagaimana bisa aku beranggapan bahwa engkau tidak berada di sampingku, bahwa engkau meninggalkanku? Bagaimana bisa aku beranggapan bahwa Yang Mulia Raja tidak mencintaiku lagi? Kau tahu, Moti, Yang Mulia hanya berpura-pura selama ini. Dia masih mencintaiku. Ya Tuhan. Ratu Joda. Kau mungkin tidak tahu betapa aku ingin berbicara denganmu untuk bisa memelukmu. Tuhan mungkin tidak akan pernah memaafkanku karena menyakiti orang yang paling kucinta. Kau tidak benar-benar marah padaku kan, Yang Mulia? Kau tidak serius dengan ucapan kasarmu itu kan? Kau tidak marah padaku karena masalah Kaibar waktu itu kan? Aku sedikit marah denganmu karena aku mempertaruhkan dirimu. Itu satu-satunya alasan. Aku kira tidak ada alasan yang lain. Tapi kau mengekspresikan seolah-olah kau sangat membenciku, Yang Mulia. Apalagi yang bisa kulakukan, Joda? Aku harus berpura-pura seperti itu. Aku harus berpura-pura bahwa kau dan aku tidak dekat lagi. Aku harus berpura-pura bahwa pernikahan kita hancur berantakan, begitu. Aku melakukannya karena aku tidak ingin musuhku menargetkanku. Karena aku bagaimanapun kau akan melahirkan anak-anakku. Ratu Joda, aku tidak ingin kau ataupun anak-anak kita berada dalam bahaya karena aku. Aku tidak peduli apapun alasannya. Aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk hal ini. Kenapa kau tidak memberitahuku hal yang sebenarnya? Kau seharusnya memberitahu bahwa itu adalah sandiwara dan ada alasan tertentu. Aku mengenalmu dengan sangat baik, Joda. Aku tahu kalau aku memberitahumu tentang hal itu. Jika aku mengatakan padamu bahwa aku membahayakan hidupku untuk membongkar musuh itu tidak akan kulakukan. Kau pun tidak akan berpikir dua kali sebelum mencoba menyelamatkanku dari bahaya. Kau telah menempatkan hidupmu dalam bahaya untuk menyelamatkan hidupku dari Benazir. Joda, aku tidak ingin melakukan apapun untuk memperingati musuh-musuhku. Aku hanya ingin tahu motif Atifah. Tapi Yang Mulia, aku masih sangat terluka. Karena kau telah berbohong kepadaku. Aku merasa tercekik dan rasanya sakit. Dan aku menderita setiap saat ketika aku melihatmu menderita. Kau tahu bahwa aku tidak dapat melihatmu menangis, namun aku harus berbuat jahat padamu dengan membuatmu menangis. Percayalah, itu sangat sulit bagiku. Aku merasa hancur, hatiku hancur saat ini. Beberapa kali aku ingin datang padamu untuk kemudian menghampirimu, untuk berbicara padamu, mengatakan yang sebenarnya di hatiku tanpa mempedulikan konsekuensinya. Kau tidak tahu bahwa aku kesini untuk memberitahumu segalanya tadi malam. Tapi aku tidak tahu aku bisa mengumpulkan keberanian untuk tetap menguasai diriku saat itu. Aku tidak akan membuatmu menangis lagi. Aku akan memberikan kompensasi untuk setiap air mata yang telah kau tumpahkan demi cintamu padaku. Ini adalah hari terbaik dalam hidup kita, karena konspirasi terhadap raja sudah terlihat, dan hal itu akan menambah suasana perayaan. Iya, saudaraku, kau benar sekali. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan untuk memberkati kita dengan penguasa seperti itu. Iya, itu benar. Belakangan ini hatiku selalu sedih, tapi sekarang aku ingin merayakannya sepanjang hari. Sampai awal pagi ini, aku merasa kerajaan Mughal akan hancur. Tapi Allah memberkati kita. Dengan semua keajaiban, semua sudah kembali seperti yang seharusnya. Semoga kau selalu bahagia, Atgaka. Ya, demikian kau juga, Pangeran Bangsi. Aku mengakui bahwa aku merasa tersinggung dengan semua yang terjadi di sini. Dan aku juga marah dengan Yang Mulia Raja.
Beberapa kali aku berpikir menentang Yang Mulia Raja. Ya, aku tahu itu. Aku menguasai semuanya. Aku tahu kau begitu gelisah. Namun aku yakin bahwasannya seseorang dari keluarga Ratu Joda tidak akan pernah tidak setia. Aku tahu itu. Dan aku yakin sekali bahwa kesetiaanmu pasti lebih kuat dari emosimu. Aku tahu siapa dirimu, Pangeran. Hal buruk telah berlalu. Ini hari bahagia. Mari kita menyambutnya. Pangeran harus makan manisan. Aku yakin sekali, manisan ini lebih baik dari apa yang pernah aku cicipi, Pangeran. Semoga kau selalu bahagia, Atgaka. Ya, silakan, Pangeran. Kau benar, Atgaka. Ini adalah manisan terbaik yang pernah kumakan. Ini luar biasa. Hari ini seluruh Agra harus merayakannya. Ya Allah, aku berharap kebahagiaan menyebar di seluruh kerajaan. Joda. Yang Mulia, ini kan hari raya. Semua orang menunggu kita di luar. Kita juga membutuhkan harapan mereka. Dan bagaimanapun juga, kita sudah berada lama di kamar. Lebih baik kita keluar sekarang. Kau sudah mengeluh padaku, tapi ini giliranku sekarang. Kau tidak usah menyembunyikannya dariku. Beritahu saja aku. Pasti ada sesuatu yang ingin kau bicarakan. Selama perang ketika Abu Mali mengirimkan baju perangku yang tersiram dengan darah, semua orang telah menerima bahwa aku sudah mati, kecuali dirimu. Kau adalah satu-satunya orang yang saat itu percaya padaku. Kau bisa merasakan bahwa aku memang masih hidup. Jika saat itu kau punya kepercayaan, lalu kenapa saat ini tidak ada? Ketika aku berpura-pura tidak mencintaimu lagi, kenapa kau percaya padaku? Kau seharusnya percaya. Aku sungguh benar-benar merasa terluka hatiku saat itu, Joda. Aku sungguh sedih bahwa kau tidak mengerti tentang aku. Jadi bagaimanapun sekarang ini, aku ingin jujur mengatakan padamu bahwa aku akan mencintaimu sampai napas terakhirku. Tapi ini tidak adil, Yang Mulia. Kau sudah menipuku, tapi kau mengeluh kepadaku. Kenapa kau berpura-pura mati lagi, Yang Mulia? Kenapa kau menipuku lagi? Tapi kau seharusnya menyadarinya, Joda. Kau seharusnya tidak percaya bahwa aku sudah mati. Aku akan mengatakan ini sekali lagi. Aku tetap akan hidup selama kau masih hidup. Aku tidak bisa mempercayai ini. Kau sudah belajar mengatakan hal-hal seperti itu? Selama ini aku sudah banyak belajar dari Atifah. Apa? Maafkan aku hanya bercanda. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Musuh kita sudah ada di penjara. Kau bisa tersenyum lagi. Aku hanya punya satu penyesalan saat ini. Mam Angga menetas konspirasi. Aku meragukan banyak orang. Aku mencurigai banyak dari mereka. Tapi kuharap dalam kesia-siaanku, tidak peduli siapa yang membuat konspirasi seperti ini, seharusnya bukan Maham Angga orangnya.